kita akan membahas mengenai volume cut and fill. Sebelum kita membahas cut and fill, kita harus membuat sample lines terlebih dahulu. Sample lines itu adalah garis melintang jalan dengan jarak tertentu. Pada video ini, kita akan coba manfaatkan sample lines untuk membuat stasiun. Langsung saja akan kita buat sample lines-nya dengan cara klik sample lines di tab home. Lalu kita harus klik pada alignment yang sudah kita buat. Ini ada garisnya tapi banyak tertutup oleh garis-garis koridor ini. Kita klik, lalu muncul dialog box seperti ini. Kita beri nama bebas, dan data sources-nya ada banyak, ada dari kontur, ada dari koridor juga. Kemarin kita sudah buat trase 1 top dan datum. Sample line stylenya bebas, terserah Anda, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik ini, sample line creation methods. Kita akan membuat sample lines dengan stationing yang sudah ditentukan. Oleh karena itu kita akan membuat dengan cara ini, by range of stations. Left swath width itu adalah jarak antara garis as jalan ke ujung kiri jalan. Ke ujung kiri sample lines. Itu sebaiknya lebih besar dari jarak ini, dari as jalan ke ujung jalan. Kita akan masukkan angka ini saja. Dan untuk range stasiunnya kita bisa tentukan di garis lurus, di jalan yang lurus kita gunakan 25 meter, pada lengkung 10 meter, dan pada spiral 10 meter juga. Lalu klik OK. Kita tunggu. Ini sudah muncul berdasarkan, juga ada nama stasiunnya. Range-nya 25 meter untuk jalan yang lurus, dan untuk jalan spiral dan juga lengkung jaraknya 10 seperti pada pengaturan tadi. Selanjutnya bisa kita edit dulu sample lines kita. Kalau misal Anda merasa sample lines-nya kurang jelas keterangannya atau tulisannya tidak rapi, bisa diedit dengan cara klik pada salah satu sample lines, lalu klik kanan, kemudian sample line group properties. Kita harus klik yang group properties supaya semua berubah secara langsung, semua sample lines, tidak hanya pada sample lines yang diklik ini saja. Klik, kemudian pada sample lines, tab sample lines, kita klik edit group labels. Nah, ini bisa kita atur stylenya seperti yang kita inginkan. Saya klik ini, kita ganti apply, kemudian OK, apply, OK. Nah, tulisan di sini tadi yang menutupi koridor sudah pindah di sini. Misal Anda tidak suka dengan warnanya atau apa, bisa diubah dengan cara klik pada tulisan ini, keterangan ini, kemudian klik kanan, kemudian sample line group properties, kembali lagi ke edit group labels,
klik ini, kemudian ini. Kita bisa atur warnanya, select by layer, kemudian OK. Dan di sini sudah ada pemberitahuan bahwa warnanya sudah berubah. Yang tadinya hitam sekarang menjadi warna seperti ini. Kemudian kita klik apply, OK, apply. Warnanya sudah berubah. Oh iya, Anda juga harus memastikan bahwa sample lines itu sudah melewati titik terpinggir jalan, baik itu di kanan atau kirinya. Ini sudah, ini juga sudah. Sudah semua. Kalau misal ada titik yang belum melewati garis terpinggir jalan ini, nanti gambarnya akan terpotong pada cross section. Kalau ingin mengedit itu, kita klik saja pada salah satu sample lines, klik kanan, sample line group properties, lalu kita ubah left offset dan right offsetnya. Kalau kurang panjang ya kita panjangkan, kita tambahkan nilainya supaya semakin besar. Selanjutnya, setelah kita selesai mengedit sample lines dan kita merasa sudah cukup, selanjutnya kita akan menghitung cut and fill. Tapi sebelumnya kita harus mengidentifikasikan terlebih dahulu material-material apa saja yang akan dihitung pada cut and fill itu. Pada tool space ada prospector dan settings, kita klik settings. Kemudian pada quantity takeoff ada quantity takeoff kriteria, kita klik kanan, new. Kita ingin membuat file cut and fill, kita beri nama cut fill. Kemudian kita edit materialisnya. Cara menambahkannya adalah dengan cara add new materials. Kita beri nama misal ground remove. Kita tambahkan data surface-nya pada ground remove ini. Ada file kontur atau tanah existing dan juga datum. Pada ground remove, data tanah existing ini diubah menjadi below, di bawah. Setelah itu kita tambahkan new material lagi untuk fill-nya. Kita beri nama ground fill. Kita ubah quantity type-nya menjadi fill. Dan kita juga tambahkan surface-nya, data surface. Kita tambahkan seperti pada ground remove, yaitu datum dan juga tanah existing. Bedanya, tanah existing ini above dan datumnya below. Kita klik apply, OK. Setelah kita selesai membuat materialis tentang cut and fill tadi, kita masih perlu membuat materialis yang lain seperti materialis tentang perkerasan. Oleh karena itu kita akan membuat lagi. Kita kembali pada tool space, quantity takeoff kriteria, kita klik dan kita klik kanan seperti tadi, klik new, maka akan muncul dialog box yang sama seperti tadi. Kita beri nama
roadway material. Kita untuk menambahkan materialnya, kita klik add new material, kita ganti namanya menjadi pavement 1. Quantity type kita harus ganti menjadi structures, dan data type diganti corridor shape. Kita gunakan pave 1 dan kita tambahkan. Kita akan gunakan lagi untuk membuat pavement yang lain, lapisan yang lain, dan ganti nama menjadi pavement 2. Kita ganti strukturnya, kita tambahkan. Kita tambahkan lagi untuk database-nya, kita gantikan structure juga, dan di sini base. Kita tambahkan lagi untuk subbase. Kemudian quantity type-nya kita gantikan structures, kita ganti di sini subbase. Semua data sudah terisi, maka selesai. Kita apply, kemudian OK. Selain itu kita juga perlu menambahkan data pada ini curb dan sidewalk. Kita gunakan lagi quantity takeoff criteria, kita klik new, tambah di sini curb sidewalk, kita add new material, kita ganti di sini curb, ganti structure, di sini corridor shape, dan di sini curb. Kita tinggal tambahkan saja. Begitu juga dengan sidewalknya, kita beri nama, ganti menjadi structure, di sini sidewalk. Oke. Kita apply, kemudian oke. Sudah terbentuk semua. Ini ada curb sidewalk, ada cut fill, ada roadway materials dengan S yang kita buat tadi. Selanjutnya akan kita coba hitung cut and fill, karena semua materialnya sudah kita identifikasikan. Maka langkahnya adalah yang pertama, klik pada sample line, kemudian compute materials, pilih alignment dan sample line group, klik OK. Kita bisa pilih mana quantity takeoff kriteria yang sudah kita buat. Kita tadi sudah membuat yang kita namakan sebagai cut fill. Oleh itu kita pilih yang ini, kemudian biarkan saja yang lainnya, tapi kita harus mengubah ini object name untuk grid from them file group. Kita samakan. Setelah sama, kita klik OK. Sudah selesai kita compute. Selanjutnya adalah kita lampirkan hasilnya, hasil perhitungan tadi, dengan membuat tabel. Caranya adalah dengan klik pada salah satu sampel line, kemudian add table. Terserah mau pilih yang mana, ada total, ada semuanya, dan ada material saja. Kita klik yang total. Kita gunakan materialis 10. Itu adalah material yang kita buat tadi ketika kita mengcompute material. Isinya adalah cut and fill. Kemudian kita OK, dan kita klik di tempat yang kosong. Nah, ini sudah
muncul tabelnya. Di sini ada station, fill area, cut area, fill volume, cut volume, dan angka-angka kumulatifnya. Dan bisa dilihat ini adalah angka kumulatifnya untuk tanah timbunan dan tanah galian.